Kadang kita sering berpikir bahwa sudah mengerjakan sesuatu tetapi kok gagal terus ya, tidak pernah berhasil. Nah, kadang kita melihat orang lain yang sudah berhasil, kayak kok iso berhasil seperti itu. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah jangan lihat keberhasilan orang itu gitu. Saat ini, jangan lihat keberhasilan orang itu saat ini. Tapi yang perlu Anda pelajari adalah berapa lama dia berjuang untuk mencapai sampai titik hari ini. Jadi misalnya seorang pengusaha kuliner misalnya, terus sudah ramai gitu. Ya jangan dilihat sekarangnya gitu. Dia mulai merintis itu sejak kapan. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya kontinuitas atau apa yang kita lakukan berulang-ulang kita menemukan kesalahan, kita menemukan peluangnya, kita menemukan kesalahan, kita menemukan peluangnya, sehingga menemukan satu titik momentum yang paling tepat di mana apa yang kita kerjakan akan memperoleh lonjakan yang istimewa. Jadi kita jangan berkecil hati dengan apa yang sudah kita kerjakan. Aku kerja keras, bangun pagi, selesai malam, tetapi belum ada hasilnya. Jangan kecewa atau jangan mudah putus asa dengan hal-hal kecil itu ya. Karena memang usaha atau berwirausaha itu yang paling utama adalah mental. Terutama kita para calon pengusaha yang tanpa cekengan modal yang kuat, itu memang mental yang kuat harus lebih ditentukan. Kadang kita berpikir orang yang kaya-kaya itu kok gawe apa wae tadi. Mungkin selain pengalaman, mereka dalam melakukan sebuah kegiatan itu gak mikir ya. Iki gagal aku jadi duit, iki gagal aku jadi duit. Makanya mereka berani mencoba dan terus mencoba. Sedangkan kita yang modalnya tipis atau mepet untuk mencoba, iki antara meh tak nggo mangan atau tak buat usaha. Engko nek tak nggo usaha gagal berarti aku ra mangan, nek tak nggo mangan berarti aku rasa usaha. Kadang kita yang modalnya kecil akan berpikir seperti itu. Iki meh tak nggo sangu anakku, apa meh tak nggo tuku bensin ngojek gitu. Misalnya seperti itu. Maka orang yang bermodal kecil itu pasti perkembangannya juga cukup lama karena pertimbangannya akan cukup signifikan. Oleh karena itu, jangan berkecil hati untuk pemodal-pemodal kecil. Mikirkan sesuatu yang kecil, langkah-langkah kecil. Saat kita naik motor di malam hari lewat kebonan itu, dengan jarak tertentu, kalau teman saya bilang, kadang kita nggak tahu nih kesananya jaraknya seperti apa karena gelap gulita. Yang bisa kita lakukan adalah berjalan seturut lampu kendaraan kita ada di depan itu. Kita hanya melihat dari lampu itu, bukan tempat tujuan yang sana. Jadi untuk mencapai sebuah tempat tujuan, ya kita harus melihat yang pendek-pendek dan kita jalan. Kalau kita melihat lampu dan kita tidak jalan, ya enggak sampai-sampai. Ceglongan, ya kita bisa lihat dari di mana lampu itu menyorot. Oleh karena itu, bagi kita para komodal kecil, yang penting tetap jalan ya. Setelah visi Anda tadi jelas, tulisan Anda tadi jelas, relasi Anda tadi jelas, langkah-langkahnya tadi jelas, mulai melangkah yang kecil-kecil. Mulai melangkah yang kecil-kecil, tapi terus. Lah, sampai kapan kita tidak tahu momentum yang paling tepat itu kapan akan tiba. Tapi percayalah bahwa momentum itu akan selalu muncul di mana kita terus bergerak, bukan diam. Kalau diam ya sudah, kita akan berhenti. Kalau kita malas untuk berpikir ya sudah, kita akan berhenti. Jadi berpikirlah secara kreatif, inovatif, berani melangkah, gitu. Melangkah kecil-kecil, tetapi kita tahu tujuannya sudah jelas kita mau kemana. Memang kadang langkah-langkah kecil itu tidak sesuai dengan apa yang kita angan-angankan ya, gitu. Tapi ya itulah
sebanding dengan modal yang kita miliki. Jadi kembali lagi, jangan khawatir, terus melangkah dan tentukan visi yang jelas. Visinya harus jelas. Sampai ketemu lagi untuk periode berikutnya. Terima kasih.